Ini Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu artinya tempat-tempat yang digunakan untuk pertemuan. Saqifah dinamakan Saqifah karena dulu ini ada atapnya. Ada atapnya yang biasa digunakan untuk kumpul. Kalau di Mekah ada namanya Darun Nadwah, tempat untuk berkumpul. Dinamakan Saqifah karena beratap dulu, tempat berkumpul. Nah, di Madinah ini banyak tempat-tempat untuk berkumpul yang digunakan oleh para orang-orang pada waktu itu, maksudnya sebelum datang Islam. Ada Aus, ada Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj. Ada dua kabilah besar di Madinah ini, Aus dan Khazraj. Dan akhirnya Islam mengetuk pintu hati mereka dan mereka memeluk Islam. Kebanyakan mereka memeluk Islam. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat yang mulia yang akhirnya mendapatkan julukan Ansar setelah datang Islam. Jadi ini Saqifah Bani Sa'idah ini miliknya Sa'ad bin Ubadah sebenarnya. Di situ tulisannya keliru, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah. Miliknya orang-orang Khazraj ini, tempat ini. Kenapa? Tadi saya katakan bahasanya di Madinah ini banyak tempat-tempat pertemuan. Kok cuman Saqifah Bani Sa'idah yang diabadikan dalam sejarah Islam? Karena di sini terjadi peristiwa yang amat sangat bersejarah, yaitu dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifah setelah meninggalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadiannya di sini. Gimana kejadiannya? Gimana peristiwa secara detailnya? Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia hari apa jemaah? Tanggal berapa? Nah, ini juga penting kita belajar ya agama kita. Jadi tidak taunya cuman artis kayak gitu itu, selebriti, telenovela. Ini musibah, petaka yang mengenai umat ini sehingga umat ini hina karena jauh dari agamanya sendiri. Rasul kita meninggal aja tidak ada yang tahu loh ini tanggal berapa, hari berapa. Nah, ini penting. Jadi Rasulullah SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah. Di rumahnya beliau di sana, insya Allah nanti kita akan lewat. Rumahnya Aisyah. Di jam 9-an kurang lebih, karena waktu itu belum ada jam, di waktu duha. Dan Rasulullah SAW dimakamkan 2 hari setelahnya. Jadi meninggal Senin, Selasa, Rabu baru dimakamkan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di sana, ya Allah, musibah yang luar biasa di kota Madinah ini. Gelap rasanya langit ini, kata para sahabat. Semuanya nangis, semuanya sedih, tidak ada yang bicara sahabat itu. Semuanya menundukkan, menangis. La haula wala quwwata illa billah. Kesedihan yang luar biasa. Dan sahabat itu sholat, seluruh kota Madinah ini yang ada, menyolati Rasulullah SAW itu satu-satu, gantian. Masuk nyolati satu-satu, bayangin. Sampai 2 hari, bayangin. 48 jam sholat itu nggak berhenti. Sholat jenazahnya. Karena tidak ada yang berani jadi imam. Karena imamnya selama ini siapa? Rasulullah SAW. Ini sholat sendiri-sendiri. Baik, dengan hiruk pikuk meninggalnya sosok Nabi yang mulia ini, tidak tahu apakah ini kejadiannya hari Selasa atau hari Kamis, hari Ahad sore. Ternyata orang-orang Ansor ini kumpul di sini. Orang Aus dan Khazraj yang dikomandani oleh Aus oleh Sa'ad bin Mu'ad, Khazraj Sa'ad bin Ubadah, dan pemuka-pemuka Ansar, pemuka dua kabilah besar nih, Aus dan Khazraj dari kalangan kaum muslimin, sahabat nih, para sahabat kumpul di sini untuk membicarakan siapa yang layak untuk menjadi siapa? Khalifah setelah sepeninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan kabar dari seorang sahabat, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, mendengar kabar akan kejadian ini. Kalau orang-orang Ansar ini ngumpul sedang membahas siapa yang jadi khalifah setelah beliau. Akhirnya Abu Bakar Siddiq bergegas, dan Abu Bakar Siddiq ada di sekitar rumahnya Rasulullah SAW.
Akhirnya diajak Umar. Dan ikut juga Abdurrahman bin Auf. 3 orang sahabat ini. Masuk sini dan orang Ansor sudah siap. Mau milih mereka. Ya, mau ditunjuk antara Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Antara 2 orang ini yang jadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum beliau mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Yang layak jadi pemimpin sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam adalah orang Quraisy. Kami ini jadi pemimpin. Maksudnya orang Quraisy, bukan saya, bukan Abu Bakar, bukan milih dirinya sendiri, bukan. Kami ini orang Quraisy ini adalah pemimpin dan kalian adalah menteri-menterinya. Ini perkataannya siapa? Abu Bakar kepada orang Aus dan Khazraj, orang-orang sahabat Ansar. Kemudian Abu Bakar, fa ana raditu bi ahadi hadaini ar-rajulaini, dan aku ridha yang lain untuk jadi khalifah antara 2 orang ini, kata siapa? Abu Bakar. Antara 2 orang ini, antara Umar dengan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Aku ridha, kalau yang jadi khalifah setelah Rasulullah antara 2 orang ini, gitu kata Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf langsung menolak dan angkat tangan dan bersuara, la bal ana ubayyi'uka ya Abu Bakar. Tidak, tapi aku membaiatmu wahai Abu Bakar untuk jadi khalifah. Dan diikuti oleh Umar dan diikuti oleh sahabat semuanya yang ada di sini di kalangan Aus dan Khazraj. Dan pada hari itu sepakati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lah yang menjadi khalifah setelah siapa? Setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian hari berikutnya setelah Rasulullah SAW dimakamkan, dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq oleh kaum muslimin seluruhnya di kota Madinah ini. Karena Sakifah ini jadi tempat baiat, akhirnya diabadikan sampai hari ini seperti ini. Jadi nggak diapa-apain, nggak dipugar. Padahal ini jamaah, ini padahal ini dulu pasar di sini nih. Sini ini pasar. Samping ini pasar ini, Subatoh namanya. Subatoh. Ini juga dulu buat pasar depan ini. Sekarang digusur semuanya pasarnya, dibuat peluasan Masjidil Nabawi untuk sholat aja. Ini tidak ada apa-apa, ini untuk tempat sholat di sini. Nah, yang nggak digeser cuman ini. Ini nggak di apa-apain, nggak dipugar, nggak di apa-apain, diabadikan oleh Saudi Arabia. Masya Allah, karena tempat yang bersejarah. Nah,